Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SolidWorks. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fitur sheet metal yang ada pada SolidWorks, di mana fitur sheet metal ini digunakan untuk mempermudah kita memproduksi atau mendesain sebuah produk berbahan dasar lembaran-lembaran plat atau sheet metal. Langsung saja kita mulai dari File, New, lalu Part. Kemudian kita pilih di menu bar. Di sini pilih sheet metal. Apabila di sini belum tersedia, Anda bisa klik kanan pada salah satu menu bar ini. Kemudian pilih sheet metal dengan mengklik atau memberikan tanda centang sehingga muncul sheet metal. Nah, ini adalah perintah kerja untuk membuat sheet metal, di mana ada base flange, ada mounted sheet metal, ada lofted band, kemudian ada edge flange, kemudian meter flange, hem, kemudian job, sketch band, and cross brick. Jadi nanti kita akan bahas ini. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, kita juga harus membuat sebuah sketch terlebih dahulu, di mana pada sketch yang saya buat ini saya buat dari atas top plane, kemudian saya sketch, kemudian saya membuat lembaran berbentuk center rectangle misalkan seperti ini, kemudian saya beri dimensi 200, kemudian lebarnya adalah 100, kemudian oke. Lalu di sini saya klik sheet metal, kemudian saya pilih base flange ya, base flange. Kemudian, nah di sini parameter yang saya masukkan adalah parameter ketebalan dari plat, di mana saya akan masukkan 1,5 ketebalannya. Lalu key factor dan seterusnya di sini saya biarkan 0,5 dan untuk auto reliefnya juga 0,5. Kemudian saya oke. Nah, ini adalah lembaran plat yang nantinya akan kita proses sebagai bahan dasar ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang fitur edge flange, meter flange, hem, job, sketch band, dan cross brick ya. Pertama mungkin kita akan gunakan fitur edge flange, di mana ini adalah bentuk edge flange digunakan untuk membuat sebuah bending ya. Jadi ini seperti kita menekuk sebuah plat tetapi menambahkan ya. Kita contohkan, misalkan kalau kita ingin membuat flange, edge flange, kita akan pilih salah satu tepian atau garis edge yang ada di sini. Misalkan ini ada di sebelah kanan ya, yang di sebelah sini. Jadi klik edge flange, kemudian parameter yang harus dimasukkan flange-nya adalah tepiannya, misalkan ini. Nah, saya klik, lalu kemudian ini direction-nya bisa kita atur, misalkan ke atas, atau kalau misalkan ke bawah tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Nah, ini akan saya buat ke atas. Kemudian parameternya ini bisa diatur seperti pada menu extrude boss yang ada pada fitur solid body. Nah, ini juga bisa diatur apakah directionnya itu blind, up to vertex, atau up to edge and merge ya. Nah, ini kita atur blind, kemudian directionnya ini panjangnya saya beri 50 mili ya. Kemudian ini bisa diatur sudutnya ya. Sudutnya ini misalkan saya atur menjadi sudut 45 misalkan. Nah, dia akan mengarah ke arah 45 derajat ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya kembalikan lagi untuk saya arahkan ke arah 90 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah menu. Nah, kemudian tepian-tepian yang lain ini bisa saya tambahkan kembali menggunakan fitur edge flange ya. Ini saya klik tepiannya, misalkan ini saya arahkan, ini juga
saya bentuk dengan direction ke atas dengan panjang 50 ya. Kemudian sisi yang lain juga saya bentuk, misalkan ini. Nah, seperti ini. Kemudian sisi ini juga saya bentuk. Nah, seperti ini. Parameternya sama. Apabila kita menggunakan radius secara default biasanya terbaca 0,7366 mili. Kita bisa atur, misalkan radiusnya kita tambah menjadi 1 mili. Nah, seperti ini akan berubah sudut tekannya tadi menjadi 1 mili ya, seperti itu. Dan oke. Nah, ini adalah hasil dari fitur edge flange ya, dimana kita akan gunakan fitur meter flange ya. Meter flange ini digunakan untuk membuat sebuah profil ya, dimana profil-profilnya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan bentuk keinginan kita. Ini saya kembalikan lagi, ini edge flange-nya saya hapus, kemudian saya buat untuk membuat sebuah meter flange ya. Misalkan ini di sini saya harus memulai dari sisi tepi ya. Misalkan ini saya skate dari ini, saya skate, kemudian saya arahkan pandangan ke arah normal to, kemudian saya harus membuat sebuah skate yang menempel pada sisi tepinya. Misalkan saya mulai dari sini, kemudian ke arah atas, saya buat profil seperti ini, misalkan. Nah, kemudian ini saya beri dimensi, totalnya ini 80, lalu panjang garisnya ini saya buat 40. Maaf, ini saya kecilkan, ini 30 saja. Kemudian di sini juga saya buat 30. Kemudian jarak masuknya ini saya buat 20. Nah, kalau sudah over define seperti ini, sip, kita lihat hasilnya nanti desainnya seperti ini untuk membuat sebuah meter flange ya. Kita klik fitur meter flange. Nah, secara otomatis garis yang kita buat tadi menjadi parameter dari meter flange dengan edge yang ada di sini. Apabila kita inginkan dari secara keseluruhan kelilingnya ini ditambahkan, kita bisa menambahkan edge-nya. Edge-nya ini kita tambahkan 1. Kemudian berikutnya juga kita tambahkan. Kemudian terakhir ini juga kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini kita bisa atur gap distance-nya dan posisi. Jadi kalau posisinya ini adalah posisi di mana materialnya ada di sisi dalam, material inside, material outside, atau bend outside. Jadi mengikuti radius bending. Kemudian gap distance-nya juga kita bisa atur, sekaligus kita bisa mengatur start and offset ya. Kalau saya tadi mengatur dari start dari 0 dan kembali lagi n-nya ke 0 directionnya. Nah, gap distance itu kita bisa juga atur di sini biasanya standarnya 0,25, tapi kita bisa atur ini celahnya ini. Kalau misalkan kita ingin perlebar, kita tinggal menambahkan gapnya. Nah, seperti ini dia akan berubah menjadi lebih besar. Akan saya kecilkan lagi. Perubahannya bisa dilihat. Di sini dia akan menjadi 0,25. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nah, ini untuk mempermudah kita membuat sebuah bentuk-bentuk profil, di mana profil itu bisa kita gambar terlebih dahulu sketnya untuk membuat sebuah meter flange ya. Kemudian kita bisa lakukan flatten. Nah, seperti ini hasilnya. Demikian untuk fitur meter flange. Selanjutnya kita ke
fitur hem. Nah, selanjutnya adalah fitur hem. Di sini biasanya digunakan untuk membuat lipatan-lipatan untuk menyambung sebuah bentuk part satu dengan part yang lain, atau biasanya juga berfungsi sebagai penguat pada tepian. Nah, kita gunakan fitur hem di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan tepian edges ya. Di sini kita masukkan salah satunya misalkan ini. Nah, kemudian secara preview kita bisa lihat di sini bahwa bentuk material inside atau band outside kita bisa atur di sini. Direction juga kita bisa atur, reverse kita bisa balik. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur tipe dan ukurannya ya. Kalau tipenya ini dengan jarak 0 namanya close, dimana ini berhimpit nanti. Kemudian kalau yang ini tipe open dengan ketentuan bahwa panjangnya dari semula ini kita bisa atur, misalkan lebih panjang lagi, misalkan saya tambahkan 20. Jadi di sini akan tambah panjang 20. Akan saya tambahkan lagi. Kemudian tingginya juga kita bisa tambahkan. Nah, ini 50. Misalkan 20. Nah, ini kita bisa melihat ini penambahannya untuk tipenya. Kemudian size-nya juga kita bisa atur, misalkan teardrop. Nah, kalau teardrop seperti ini, jadi ini adalah sudutnya, kemudian ini adalah jarak ya, radius, di radiusnya ini. Atau roll ya. Di roll itu yang diatur adalah sudut dan radius ya, hampir sama, cuman kalau roll ini dia terbuka, kalau ini dia arahnya menutup. Kemudian kalau key vector ini bisa kita masukkan, tapi tentu karena ini standarnya adalah 0,5. Kemudian kalau sudah kita tinggal OK ya. Misalkan ini saya buat close. Nah, seperti ini dengan panjang 20. Hasilnya seperti ini. Lalu kita OK. Nah, seperti ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur jog. Fitur jog ini kita bisa buat, tapi tentu kita harus membuat terlebih dahulu ini sebuah sket ya, dimana digunakan untuk acuan membending ya. Misalkan kita buat dari face ini, sisi atas, klik face-nya, kemudian klik sket, lalu saya arahkan ke pandangan normalku. Kemudian seperti biasa saya harus membuat sebuah line untuk membending, misalkan seperti ini. Kemudian saya gunakan di sini fitur jog. Nah, ini yang kita masukkan adalah face ya, dimana saya sudah membuat sebuah garis di face ini, jadi saya klik di sini face-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya hadapkan. Fitur jog itu akan membuat bendingan 2 kali, dimana parameter yang kita masukkan adalah distance-nya ini, jaraknya. Ya, misalkan kita ingin meninggikan, kita tinggal tambahkan 20. Nah, dia akan lebih tinggi dimensi posisinya ya. Kemudian posisi jognya kita bisa atur, ini referensinya di tengah atau material inside, jadi garisnya ada di tepi luar atau garisnya berada di tepi dalam, sedangkan material ada di outside, dan seterusnya ini ada band outside. Kemudian sudut juga kita bisa atur, kalau ini 90 kita bisa misalkan kurangi menjadi 45. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita OK. Nah, hasilnya seperti ini. Itu adalah fitur jog ya. Selanjutnya ada sketch band seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu membuat sebuah bentuk, misalkan ini
kita harus membuat terlebih dahulu sketch ya, dimana sketch itu menjadi referensi untuk proses bending. Nah, misalkan ini saya buat di sini, saya klik pada titik tengahnya ini, kemudian saya ke sheet metal, lalu sketch bend. Nah, bend parameternya face-nya saya pilih ini. Nah, secara otomatis dia akan menekuk. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan seperti biasa bend positionnya dan sudut yang dibentuk ya. Kalau sudah oke. Nah, apabila kita ingin mengatur radiusnya, kita bisa atur kembali di edit feature, kemudian kita klik use default radiusnya, ini kita centangnya kita hilangi, kemudian kita masukkan secara manual radiusnya, misalkan saya ubah menjadi 2. Nah, radiusnya menjadi 2 seperti ini, lalu oke. Itu adalah fitur sketch bend. Kemudian yang terakhir fitur cross break. Sebenarnya fitur cross break ini fungsinya hanya untuk penguat ya, dengan membuat sebuah garis ya di sini. Biasanya bisa dilihat pada gambar yang saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya untuk menguatkan beberapa permukaan pada produk-produk sheet metal ya. Caranya kita tinggal pilih cross break, kemudian kita pilih ya, cross break parameternya ini disuruh untuk memasukkan face atau bidang permukaan. Kita tinggal pilih bidang permukaan mana yang ingin diperkuat oleh cross break, misalkan ini. Nah, parameternya bisa dilihat, ini adalah sudutnya dan ini adalah radius yang ditimbulkan ya. Jadi radius yang ditimbulkan. Nah, pada kesempatan ini misalkan saya contohkan. Nah, di sini tidak terlihat bahwa perubahan dimensi yang terjadi ya, misalkan sudutnya dan sebagainya, hanya simbol saja bahwa ini ada cross break, di mana di sini harus terlihat misalkan ya. Tapi kalau di SolidWorks tidak bisa terlihat secara nyata cross breaknya, tapi kalau misalkan kita flatten, nanti kita bisa tambahkan. Nah, di sini keterangan bahwa ini adalah sebuah cross break ya, dimana nanti prosesnya bisa menggunakan tekan ya, seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada pada sheet metal ya. Untuk fitur-fitur yang lain tentang sambungan, ini ada close corner, ada welded corner, ada brick corner, ada corner relief. Ini kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.